Pemirsa netizen kini dihebohkan lagi dengan kabar seorang model bernama Ayu Aulia mengunggah di akun media sosial pribadinya diduga terlibat sebagai bagian dari tim kreatif Kementerian Pertahanan. Lewat unggahan akun media sosial pribadinya, Ayu Aulia membagikan potret dirinya mengenakan seragam resmi berupa batik dengan caption tulisan pelantikan. Bertajuk Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia, Ayu Aulia terlihat berdiri bersama dengan sejumlah orang menjalani prosesi upacara. Hingga saat ini belum ada informasi resmi jika memang benar Ayu Aulia masuk di jajaran tim di Kementerian Pertahanan. Namun Ayu Aulia sendiri mengaku dia tak tahu mengapa masuk menjadi bagian dari Gerakan Abdi Bela Negara Membangun Indonesia dan tidak dibayar sepeser pun. Jadi ketika pemilihan itu aku juga nggak tahu kenapa aku bisa yang dipilih dan terpilih. Pasti ada pertimbangan dari Pak Bidang Ketua, dari bapak-bapak yang lain, dan aku juga terima kasih sama Bang Sunan sudah menyematkan nama saya di dalam Abdi Bela Negara. Karena periode 2025-2030, karena ini tugas yang mulia menurut saya ya, dan saya tidak digaji sepeser pun. Kalau kalian berpikir saya bagaimana, saya akan buktikan dengan kerja keras saya. Itu aja. Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Riko Ricardo Sirait membantah kabar tersebut. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Ayu Aulia tidak dilantik, tidak diangkat, dan tidak memiliki penugasan apapun sebagai tim kreatif Kemenhan, baik secara struktural maupun non-struktural. Kementerian Pertahanan menegaskan kembali tidak terlibat dan tidak ada andil dengan proses pelantikan yang diduga membawa nama Ayu Aulia. Para tersangka kasus tudingan ijazah palsu kecuali 3 nama. Meski memaafkan, namun Jokowi tegaskan proses hukum tetap akan berlanjut. Di tengah kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan 7 tersangka lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut akan memaafkan para tersangka kecuali 3 nama. Meski memaafkan, Jokowi menegaskan bahwa proses hukum tetap akan berlanjut. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Sementara ketika ditanya terkait 3 nama yang akan ia maafkan, Jokowi enggan mengungkapkan. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan yang dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi? Kita maafkan pada 3 itu tadi. Meskipun nanti. Sebelumnya pada 7 November lalu, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik. Tersangka yang dibagi menjadi 2 klaster ini dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Mereka mengajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. 2 institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan,
dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Pemirsa, PMI Jakarta Pusat menggelar kegiatan Fun Walk atau gerak jalan santai di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Kegiatan ini digelar sebagai salah satu bentuk penghargaan bagi para relawan PMI yang selalu terdepan dalam berbagai kegiatan sosial. Sebanyak 1.250 relawan PMI bersama sejumlah tokoh dan masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan Gerak Jalan Sehat yang digelar PMI Jakarta Pusat di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Kegiatan Jalan Sehat yang mengangkat tema humanity ini dalam rangka sinergitas relawan dalam mewujudkan ketangguhan masyarakat. Jalan Sehat ini digelar sekaligus rangkaian kegiatan Hari Relawan Palang Merah Indonesia setelah sebelumnya menggelar Volunteer Award of the Year 2025 sebagai bentuk penghargaan bagi para relawan PMI. Nah, selama ini mereka sudah bekerja, sudah menjadi relawan buat PMI, sudah banyak membantu PMI dalam penanganan bencana dan sebagainya. Kita juga memberikan door prize buat mereka, bagian dari kegembiraan mereka lah. Kekuatan PMI itu dari relawan, simpatisan, ya, kader-kader yang disiapkan dari tingkat sekolah, dalam hal ini PMR, Palang Merah Remaja. Inilah relawan-relawan ini yang kemarin kita beberapa waktu yang lalu kita berikan satu apresiasi. Tak hanya Jalan Sehat bersama, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya, seperti senam bersama dan door prize sebagai bentuk apresiasi dan hiburan bagi para peserta yang selama ini telah aktif membantu PMI dalam berbagai kegiatan sosial maupun penanganan bencana. Mengingatkan kita untuk bisa saling bersama, yang kedua juga mengingatkan kita PMI ada di sini buat kita semua. Terkesan karena PMI sangat selalu berada di depan ketika ada bencana. Saya sangat senang banget sih ya, karena hal ini menambah wawasan, membuat kita kerjasama dan antara membagi rasa saling sayang menyayangin. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara relawan PMI dengan berbagai pihak dapat semakin kuat demi menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Dede Rudi, Yudi Permana, iNews melaporkan. Hujan deras yang terjadi sejak Jumat siang membuat Jalan Pantura Mangkang, Semarang, Jawa Tengah terendam banjir. Arus lalu lintas pun terganggu akibat banjir tersebut. Banjir yang terjadi di Jalan Pantura Mangkang, Semarang viral di media sosial. Sejumlah akun membagikan video kendaraan yang melewati jalan tersebut dengan genangan lebih dari 50 cm. Sejumlah sepeda motor juga mogok akibat nekat melewati banjir. Banjir di jalan sepanjang 500 meter ini membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Sejumlah sopir truk pun berjibaku melewati area banjir ini. Sebuah tempat makan pun sempat terendam setinggi 70 cm meski beberapa jam kemudian banjir telah surut. Banjir di wilayah Mangkang memang zona dekat das Sungai Beringin di daerah Kecamatan Ngalian dan Tugu. Ini air-air ini karena memang curah hujan tinggi, jalan yang lebih rendah mengakibatkan wilayah sekitar sini banjir. Banjir di kawasan ini memang kerap terjadi tiap kali curah hujan tinggi. Apalagi wilayah ini merupakan cekungan dan lebih rendah dari sisi lainnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan utama Aceh Tenggara Gayo Lues sudah bisa dilewati pasca banjir bandang yang menerjang. Meski demikian, pengendara harus ekstra hati-hati saat menanjak. Tidak jarang beberapa mobil bahkan tidak kuat menanjak akibat kondisi jalan yang belum sempurna. Inilah detik-detik saat mobil pickup tak kuat menanjak di akses jalan Aceh Tenggara Gayo Lues. Meski jalan sudah bisa dilalui kendaraan, namun para pengendara harus ekstra hati-hati.
Pasalnya jalan utama Aceh Tenggara Gayo Lues masih terjal dan ekstrim, apalagi saat melintasi tanjakan di desa Serkil. Kondisi jalan yang berbatu serta kontur tanah di tanjakan membuat pengendara harus naik secara bergantian agar bisa melewati tanjakan. Akibatnya antrean panjang terjadi dan membuat para sopir harus menunggu 3 jam untuk melintasi jalan ini. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan.